hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Pak Yazid di sini akan mewawancarai Bapak terkait dengan kasus-kasus yang merupakan dilema etik atau bejukan moral, di mana ini adalah tugas salah satu tugas demonstrasi kontekstual di pendidikan guru penggerak di modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan. Mungkin Yazid akan langsung bertanya kepada Bapak. Pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bejukan moral? Terima kasih Pak Yazid Muawazir. Insya Allah untuk pertanyaan pertama, yaitu mengenai bagaimana cara mengidentifikasi Iya Pak. kasus-kasus dilema etika yang terjadi di sekolah. Sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bahwa dilema etika itu adalah benar versus benar ya. Iya. Kemudian ada juga bujukan moral, itu sudah jelas mudah untuk diatasi sebab bujukan moral adalah benar versus salah. Hanya di sini ketika ada permasalahan dilema etika, maka cara atau langkah pertama yang dilakukan adalah dengan cara mengklasifikasikan atau memilah-milah mana kasus yang termasuk ke dalam dilema etika dan mana yang termasuk ke dalam bujukan moral. Apabila kita telah mengetahui jenis kasus tersebut, maka akan semakin mudah bagi kita untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikannya. Seperti itu, Pak. Oh iya, jadi intinya kita harus memilah-milah ya. Iya. Di mana ini termasuk kasus bujukan moral, apakah kasus dilema etik gitu. Iya, seperti itu, Pak. Baik Pak. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Jika di sebuah lembaga pendidikan atau di sekolah terdapat kasus dilema etika yang mempunyai dua kepentingan, maka yang kita ambil adalah skala prioritas, Pak. Tingkatan kasus dilema etika tersebut mana yang lebih urgen untuk mendapatkan penyelesaian atau mengambil keputusan. Jadi kita dahulukan kasus dilema etika yang membutuhkan penanganannya lebih cepat. Walaupun tadi ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya, mempunyai nilai-nilai kebajikan. Namun kita prioritaskan yang paling mendesak itu atau yang membutuhkan penyelesaian yang mana dulu, kasus dilema etika tersebut. Baik ya, berarti cara pengambilan keputusan itu dipilah dulu di mana yang lebih penting atau lebih urgent gitu untuk diselesaikan. Baik Pak, untuk pertanyaan yang selanjutnya, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Kalau langkah sebetulnya ada 9 langkah Pak ya, yang bagus itu dalam
pengambilan keputusan. Yang pertama adalah mengenali dulu kasus bahwa apakah ada nilai-nilai kebajikan yang bertentangan atau tidak. Yang kedua, menentukan siapa orang-orang yang terlibat dalam situasi tersebut. Yang ketiga, menentukan siapa yang terlibat. Yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi kasus tersebut. Selanjutnya yang keempat, langkahnya yaitu ke pengujian benar atau salah dengan bisa melalui uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji publikasi, dan uji panutan atau idola. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu pengujian paradigma atau kebiasaan benar atau salah. Yang keenam, pengambilan prinsip keputusan. Yang ketujuh, investigasi 3 dilema. Yang kedelapan, membuat keputusan. Yang kesembilan, mengujikan kembali keputusan tersebut dan merefleksikannya. Apakah keputusan tersebut sudah benar tepat pengambilannya atau masih ada kekurangan-kekurangan, gitu Pak. Oh ya, jadi menurut Bapak ini langkah-langkah ada 9 ya Pak yang yang harus dilalui untuk mengambil keputusan. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita menghadapi kasus dilema etika itu diantaranya mempelajari nilai-nilai kebijakan yang relevan, kemudian meningkatkan kesadaran diri dan pemahaman nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya, mengkomunikasikan nilai-nilai kebajikan kepada guru atau karyawan pendidikan. Kemudian menerapkan nilai-nilai kebajikan dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, mempertimbangkan sudut pandang dari karyawan pendidikan dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, kira-kira melakukan evaluasi dan refleksi secara teratur, Pak. Baik, jadi intinya dalam pengambilan ini ya, yang efektif, yang dianggap efektif itu salah satunya tadi kurang lebih ada kolaborasi ya antara kepala sekolah dan juga PTK. Yang kemudian yang terakhir tadi saya tangkap ini ada pengujian apa namanya, ditinjau kembali ya keputusannya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan yang terkait pada kasus-kasus etika, dilema etika itu? Kalau berbicara tantangan, sebetulnya banyak Pak ya. Tantangan yang dihadapi oleh pimpinan ketika menghadapi kasus dilema etika. Di antaranya yaitu ketika dalam pengambilan keputusan, terkadang kita belum menggunakan 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan tersebut, Pak.
tantangan selanjutnya yaitu tantangan yang dihadapi adalah takutnya pemilihan penggunaan prinsip yang salah dalam kasus dilema etika. Sedangkan tantangan-tantangan yang lainnya mungkin adanya perbedaan pendapat dari anggota atau karyawan pendidikan, dan juga ada tantangan tekanan dari luar juga, Pak, yang ingin intervensi ke dalam kasus dilema etika tersebut. Baik, berarti ya kurang lebih salah satunya tantangan itu adanya intervensi ya dari pihak-pihak yang dari luar, itu merupakan suatu tantangan ya. Betul. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus etika? Apakah langsung menyelesaikannya begitu di tempat, ataukah memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaiannya, untuk itu dalam bentuk prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Jadwal ya Pak ya? Ya, apakah Bapak mempunyai jadwal untuk menyelesaikan kasus etika, ataukah Bapak langsung menyelesaikan hari itu juga gitu kalau itu? Baik. Kalau saya menyikapinya tergantung tingkatan kesulitan kasus dilema etika tersebut, Pak. Ketika kasus dilema etika tersebut tidak terlalu sulit, maka pengambilan keputusannya bisa saya lakukan seketika di tempat. Namun, ketika kasus dilema etika tersebut harus banyak melibatkan unsur-unsur terkait dalam penyelesaiannya, maka mau tidak mau itu harus dilakukan secara terjadwal agar penyelesaiannya atau pengambilan keputusannya bisa lebih efektif dan tepat. Baik, berarti itu tergantung tingkat kesulitan dan kerumitan itu ya kasus etika. Jadi kalau kasusnya agak mudah mungkin diselesaikan langsung, kalau di tempat. Kalau misalkan itu sulit dan mungkin ada waktunya ya, waktu untuk penyelesaian dijadwalkan. Ya, dijadwalkan. Baik Pak, untuk pertanyaan berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau orang yang terlibat yang membantu ya, apakah ada orang yang membantu gitu Pak selama ini kepada Bapak untuk memutuskan kasus dilema etika? Itu sudah pasti ada Pak. Di antaranya adalah kekompakan dan totalitas dari karyawan pendidikan yang kita musyawarahkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Itu perlu. Kenapa kami menganggap perlu? Sebab sesuai dengan asas di negara kita bahwa keputusan itu akan lebih enak diambil apabila melalui musyawarah. Bahkan kita juga bisa, ketika tingkat kesulitan kasus tersebut lebih rumit, maka kita bisa menghadirkan para pemangku kebijakan dari luar Pak. Contohnya atasan kita, para pengawas, kemudian mitra kerja kita, baik yang punya wilayah di desa atau unsur muspika juga, itu bisa kita hadirkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, berarti yang membantu itu ada ya Pak ya? Ada yang membantu, cuma tadi itu dari rekan guru ya kita kolaborasi. Terus ada juga atasan seperti korwil pengawas dan juga
mungkin ketua PGRI ya Iya. gitu. Intinya seseorang yang kita anggap lebih mumpuni ya gitu Iya, ya. betul. Dan bisa membantu kita dalam penyelesaian pengambilan keputusan. Ya. Baik Pak, untuk pertanyaan yang terakhir, dari semua hal yang disampaikan tadi, ya, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dan pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Kalau berbicara pengalaman, sudah pasti ya, Ya. dalam diri kita semakin muncul rasa pendewasaan dalam berpikir, kemudian bisa juga menambah wawasan dan pengalaman. Selanjutnya, terciptanya komunikasi yang harmonis sesama karyawan pendidikan. Dan yang terakhir, pada dasarnya pengambilan keputusan itu lebih tepat dan efektif apabila dilaksanakan dengan cara bermusyawarah. Itu Pak, itu yang lebih penting menurut saya. Ya. Baik, berarti ya pembelajaran ya untuk ya mengambil keputusan ya dilema etika itu kita harus berkolaborasi ya. Iya. Berkolaborasi agar keputusan ini tidak memberatkan atau ada yang dirugikan ya dari sebelah pihak. Betul. Baik Pak, mungkin cukup sekian ya wawancara kita hari ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya ya yang telah diberikan kepada saya untuk menyelesaikan tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 10 ini. Iya, sama-sama Pak. Dan saya juga berharap semoga Bapak diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melaksanakan pendidikan guru penggerak ini. Amin. Sampai selesai. Amin. Selamat Pak ya. Ya, amin. Terima kasih Pak. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak kabar hari ini? Alhamdulillah sehat Pak Yazid. Alhamdulillah Pak, kalau sehat. Mohon maaf Pak telah mengganggu aktivitas Bapak di pagi hari ini. Yazid ini dari guru penggerak ya, calon guru penggerak angkatan 10 sedang mau mewawancara Bapak sebagai tugas dari demonstrasi kontekstual dari modul 3.1, di mana ini mewawancarai pimpinan instansi yang sekolah tentang pengambilan keputusan. Baik Pak, langsung saja ya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, perkenalkan saya Uji Munawar, Kepala Semis Sepatia. Mengucapkan terima kasih atas kedatangan Pak Yazid yang pada ini berkunjung ke ruang kerja saya selaku calon guru penggerak, di mana Pak Yazid memiliki tugas untuk menyelesaikan modul-modul. Alhamdulillah, saya atas nama pimpinan Semis Sepatia akan menjawab apa yang ditanyakan sesuai dengan panduan yang Pak Yazid sampaikan dan sesuai dengan apa yang saya laksanakan di Semis Sepatia. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema? Saya atas nama pimpinan berkaitan masalah kasus, saya mengambil 2 kasus saja. Pertama kasus yang berkaitan dengan siswa dan kasus dengan guru. Kasus siswa tentu tidak terlepas dari berbagai masalah yang dialami oleh siswa, mulai kasus ringan, sedang maupun berat. Untuk kasus yang ringan itu
biasa itu sering dilakukan oleh siswa. Misalnya baju tidak dimasukkan, upacara datang terlambat, dan semua yang kasus yang ada di siswa itu Pak Yazid ini terangkum di buku ini, di buku catatan pribadi siswa. Nah, ini nanti siswa yang bermasalah itu akan muncul dengan sendirinya dan dapat poin. Gitu. Jadi pelanggaran pun akan muncul di sini. Nah, selanjutnya berkaitan masalah kasus guru. Nah, guru juga sama manusia biasa, tidak terlepas dari masalah-masalah yang dia lakukan, yang terima antara ketaatan dengan aturan, dengan pelanggaran-pelanggaran yang dibuat. Ketika muncul masalah atau kasus itu, maka sebagai seorang pimpinan saya identifikasi pertama kalau kasus siswa, identifikasinya dari laporan wali kelas dan guru BP. Nah, kalau dari guru kasusnya itu biasanya dari kurikulum, itu mengenai masalah identifikasi kasus. Nah, untuk menindaklanjuti kasus itu tentu ya kita identifikasi dulu kasusnya seperti apa, apakah kasus siswa itu ringan, sedang atau berat, ataupun kasus guru tentang apa, misalnya tentang pelanggaran bagian masalah ketidakhadiran dalam jam pembelajaran itu. Jadi intinya untuk mengidentifikasi kasus, saya sebagai pimpinan biasanya ada laporan untuk siswa itu dari wali kelas dan guru BP, untuk guru biasanya dari kurikulum, itu identifikasi kasusnya. Ya, berarti intinya ini ngambil dua contoh ya, Dua dari contoh. kasus dari siswa dan dari guru. Kalau dari siswa tadi dari wali kelas dan guru BP. Untuk guru itu dari kurikulum. Nah, baik Pak, itu pertanyaan satu tadi sangat jelas sekali sangat jelas sekali. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, ini selama ini ya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus yang dimana ada dua kepentingan ya, yang sama-sama benar atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua, pengambilan keputusan terhadap kasus yang memiliki kepentingan yang sama, ya saya atas pimpinan, kalau berkaitan kasus siswa, saya panggil guru BP dan wali kelasnya, termasuk siswanya, tentang identifikasi kasus yang dialami dan jenis kasus yang dialami. Gitu. Nah, bagi guru, saya pun panggil kurikulum termasuk gurunya dalam rangka konfirmasi tentang kebenaran kasus yang dialami baik oleh guru maupun oleh siswa. Nah, itu pengambil keputusan. Jadi belum sampai di situ, gitu ya, belum selesai kasus itu. Kita baru saja mengambil keputusan supaya dua-duanya memiliki penyelesaian yang baik, gitu, yang baik, gitu, Pak Yazid. Ya, jadi intinya dalam kasus ini ada penyelesaian tertentu ya, yang dimana dua-duanya dihadirkan. Jadi nanti ditanya gitu, siapa yang salah gitu kan dalam kasus ini apa. Jadi tidak ada yang apa namanya sama-sama menjelekan gitu kan, kalau dua-duanya dihadirkan. Gitu. Jadi kalau misalnya sebagai seorang pimpinan salah juga kalau misalnya kita memanggil siswa di tengah hiruk pikuk keramaian gitu ya, di hadapan siswa yang lain, takut nanti ada persepsi pembulian juga terhadap siswa. Sementara siswa kan adalah bagian dari hak manusia yang perlu diangkat derajatnya. Gitu. Sebagaimana kan Ki Hajar Dewantara kan begitu. Ki Hajar Dewantara kan selalu mengangkat derajat martabat manusia, gitu, terutama anak-anak didik. Guru pun sama, tidak dipanggil di ruangan kebersamaan dengan ruang guru, tapi panggil ke ruang tertentu supaya masalah ini bisa diselesaikan dan menjaga kehormatan dua-duanya. Gitu. Ya Pak, baik, bagus sekali nih jawabannya Pak ya. Ini sesuai dengan tadi itu filosofi Ki Hajar Dewantara Pak ya. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nih, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkahnya tadi kembali ya. Langkah-langkahnya real, ini bentuk real dari penyelesaian kasus adalah laporan dari guru BP dan kelas, kemudian kita tindak lanjuti dengan cara memanggil siswanya yang bermasalah, yang berkasus, kemudian kasusnya kalau sudah jelas, nah itu kita panggil orang tuanya, gitu kan. Di samping orang tuanya dipanggil, tentu pemberian bimbingan ke siswa yang bermasalah pun dilakukan juga, terutama yang berkaitan masalah poin-poin yang ada di sini, nanti poinnya kemana gitu ya. Poin-poin itu bukan berarti menjas bahwa siswa itu salah, tetapi perlu ada semacam tindak lanjut bagaimana agar perilaku ini berubah ya. Berubah bukan untuk saling menyalahkan, tetapi bagaimana bisa diantisipasi gitu ya. Dipanggil orang tuanya supaya ada penyelesaian gitu Pak Yazid. Sementara dengan guru juga sama, kita panggil gurunya,
mengapa bisa sampai terjadi demikian kalau misalnya masalah dengan masalah ajar ya, Ya. di ruang kelas, kenapa banyak alfa, apa kendalanya, apa masalahnya, dan mengapa bisa demikian. Nah, kira-kira kalau sudah sampai ke arah sana, saya nanti pada periode berikutnya akan memberikan pembimbingan secara menyeluruh kepada seluruh pegawai gitu, Pak Yajid. Ya, berarti intinya langkah ini sangat panjang ya Pak ya. Panjang, Untuk penyelesaian pasti sangat panjang, panjang, panjang. dari mulai tadi pemanggilan, Iya. terus pemanggilan yang bersangkutan, pemanggilan saksi Iya. juga sampai kepada apa namanya orang tua Iya. tadi, dan sampai kepada apa tadi menyeluruh Pak ya, di apa Iya. namanya bimbingan menyeluruh kepada para siswa. Untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang sangat efektif menurut saya ya, sama pimpinan adalah dengan cara dipanggil siswanya, Ya. untuk kasus siswa ini. Ya. Siswanya dipanggil, kemudian guru BP-nya dipanggil, wali kelasnya dipanggil, termasuk orang tuanya dipanggil. Sampaikan permasalahannya, apa kasusnya, kemudian diidentifikasi dan cari solusinya gitu ya. Tidak semata-mata untuk menyalahkan siswa, tetapi memberikan informasi kepada orang tuanya agar ini ditindaklanjuti bersama-sama, baik oleh sekolah maupun oleh orang tuanya selaku tanggung jawab utak di rumah. Nah, itu. Berkaitan masalah guru yang efektif, saya panggil juga gurunya ya. Saya identifikasi juga gurunya, kasusnya seperti apa, kemudian upaya untuk mengubah diri ada tidak dari guru itu gitu ya. Apalagi seorang guru yang menjadi sosok teladan daripada muridnya, yang selalu harus menghamba kepada muridnya, pembelajaran berpusat pada anak didik, maka kewajiban guru untuk tidak banyak alpa atau malas gitu Pak Yajid. Ya. Ini menarik sekali ya, dengan bagus sekali Pak ini. Ini di sekolah Bapak ini sudah menerapkan ya prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara ya. Ini perlu juga dicontoh sama sekolah-sekolah lain di sekitar sini yang belum menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara, contohnya menghamba kepada murid ya. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya nih, apa saja ya yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Ya, baik. Setiap masalah ada tindak lanjut, nah ada setiap lanjut pasti ada tantangan. Ya. Nah, tantangan untuk siswa biasanya tantangannya pertama, orang tua kurang menerima terhadap pemanggilan, seolah-olah anaknya itu di rumah dalam pemantauan benar saja gitu ya. Sementara di sekolah ada perilaku yang menyimpang terhadap etika di sekolah, itu tantangan. Yang kedua tantangannya, walaupun siswa ini sudah diberikan pembimbingan gitu ya, baik di sekolah maupun di rumahnya, tetap perilaku yang kedua itu terulang lagi gitu ya, maka kasus itu dilanjutkan lagi untuk berikutnya. Untuk guru tantangannya, karena guru mungkin punya kompetensi dan punya wawasan, terkadang pemberian bimbingan itu oleh pimpinan ada istilah masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Artinya bahwa guru itu kurang berkepentingan terhadap apa yang pimpinan sampaikan, padahal dia sendiri sudah tahu aturan itu dilanggar, kemudian banyak malas, sudah tentu merugikan diri sendiri dan merugikan siswa gitu ya, terhadap orang tua siswa gitu Pak Yajid. Banyak. Berarti ya tadi kurang lebih yang saya tangkap, kalau tantangan kepada siswa ya kadangkala siswa itu di rumahnya ya baik ya, kadang-kadang di sekolah beda lagi. Dan juga kepada guru tadi kadang-kadang masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Nah, mungkin itu kesadarannya yang masih kurang Pak, yang perlu tinggi gitu ya. Bagus sekali Pak. Nah, terus ini ya pertanyaan selanjutnya ya Pak. Adakah sebuah tata kelola atau jadwal ya Pak untuk menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah langsung ditindaklanjuti, apakah memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan atau prosedur seperti apa? Ya, untuk kasus siswa, karena kita wali kelas punya program ya, dalam satu semester itu paling tidak harus ada 2 pertemuan dengan orang tua siswa. Maksudnya apa itu? Maksudnya adalah pertama adalah si wali kelas itu menyampaikan keluh kesah terhadap anak didiknya yang dia bimbing di kelas itu. Kemudian yang kedua, orang tua jangan segan-segan untuk curhat tentang kelemahan-kelemahan, tentang kekurangan-kekurangan. Nah, di dalam satu semester 2 pertemuan itu, nah itu bagian dari jadwal kita, sehingga pola pembimbingan yang teratur dan terjadwal itu bisa menyelesaikan masalah. Nah, kemudian bagi guru,
kita juga sama dalam satu semester dibuat 1 kali evaluasi pembelajaran terhadap seluruh komponen pegawai yang ada, baik guru maupun staf tata usaha. Di situ melaporkan tentang kurikulumnya, melaporkan kehadiran gurunya, kemudian wali kelas juga melaporkan, kemudian TU juga melaporkan. Jadi berapa persen tentang target capaian yang dia capai. Mudah-mudahan di bulan Oktober itu setiap tahun, Oktober di semester 1, kemudian Maret di semester kedua, kita melaksanakan evaluasi seluruh kegiatan. Gitu. Baik, intinya berarti ini ada sebuah Jadwal ya, Yeah. jadwal yang sudah terencana di bulan apa tadi, bulan Oktober atau bulan yang lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Nah, terus yang selanjutnya nih Pak, pertanyaan selanjutnya. Adakah seseorang ya atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan terutama dilema etika, Pak? Iya, seorang pimpinan tentu tidak bisa bekerja sendiri. Ya, artinya di situ ada kolektif kolegial di mana ada tugas dan fungsi bagian dari masing-masing tentang tugas tambahan dari para guru. Nah, kalau ditanya untuk kasus siswa, adakah guru atau orang lain yang membantu? Tentu sudah jelas ada. Ya, kita dipermudah dengan adanya wali kelas. Kita dipermudah dengannya guru BP. Nah, dengan laporan wali kelas guru BP itu bagian dari yang sangat membantu terhadap kinerja kepala sekolah, termasuk humas juga. Humas di sini Pak Agus, setiap ada kendala lingkungan yang kurang mendukung ataupun siapapun yang perlu dihubungi, maka Pak Agus sebagai humas bekerja gitu, untuk menyelesaikan itu. Nah, guru juga ya, karena guru juga manusia biasa, tidak terlepas dari masalah, maka banyak yang membantu, terutama para wakil kepala sekolah gitu, yang bisa menghantarkan, menyampaikan informasi-informasi penting berkaitan masalah kinerja guru gitu. Itu Pak Yajid. Ya, berarti ini intinya kolaborasi Pak ya? Iya, kolaborasi dengan semua yang stakeholder yang berkepentingan ya. Seperti tadi humas, wali kelas dan sebagainya yang mempunyai ya kurang lebih posisi jabatan ya. Yang terakhir Pak, ini dari semua hal yang disampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman yang Bapak ambil dari keputusan dilema etika? Tentu setiap perjalanan per tahun ajaran itu memberikan kesan ya, terutama kesan positif, mungkin kesan negatif. Pengalaman bagi saya atas nama pimpinan Somatia, banyak pengalaman Pak Yajid yang saya peroleh. Pertama adalah tingkat capaian tentang keberhasilan program yang dilaksanakan oleh masing-masing tupoksi, baik oleh wali kelas, guru BP maupun yang lainnya, itu akan terlihat oleh kita. Yang kedua, kita selalu mengevaluasi diri tentang kepemimpinan kita dari aspek manajerial. Misalnya kepala sekolah sebagai pemimpin pembelajaran ya di sebuah sekolah tentu akan mengevaluasi tingkat kinerja guru dan sebagainya. Guru memiliki karakter yang berbeda, tentu tidak akan sama dari sikap, kemudian dari pemikiran juga, maka kita itu akan menampung semua input, masukan, kritikan yang sifatnya membangun untuk kepentingan pendidikan. Kemudian dari aspek tata kelola administrasi, tentang bagaimana tata usaha, tata usaha itu bisa mendokumenkan segala file-file, itu pun bagian dari cara kerja kita, terutama aspek manajerial administrasi. Maksudnya kita selalu memantau evaluasi perkembangan tiap tahun tentang catatan-catatan itu, apakah terpenuhi, apakah masih berapa persen, supaya nanti pada saat di akhir tahun itu target kita tercapai dengan sebaik mungkin, gitu Pak Yajid. Baik Pak, terima kasih Pak ya sudah memfasilitasi Yajid di sini di sekolah Bapak, dan juga telah membantu Yajid, dan terima kasih juga ya atas waktunya yang telah diberikan. Mudah-mudahan ini dijadikan suatu silaturahmi Pak ya, supaya kita jadi tambah sehat, membanyakan umur. Amin. Mungkin itu saja Pak, kurang lebihnya apabila ada kata yang salah dari penyampaian pertanyaannya, itu datangnya dari Yajid. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Terima kasih Pak. Turun, Pak Yajid, terus dilongong. Iya, terima kasih.